Setiap bertanding, pria ini selalu sengaja menahan pukulan terakhirnya. Dia memamerkan kekuatannya tanpa melukai lawannya sedikit pun. Saat penonton tercengang dan bertaruh untuk kemenangannya di ronde kedua, dia justru diam saja menerima pukulan dan membiarkan lawannya menjatuhkannya. Meski mengalah dengan sengaja terasa tidak enak, setidaknya dia bisa bertahan hidup. Setiap kali kalah dengan memalukan, pria ini melampiaskan rasa frustrasinya dengan mengendarai motor. Namun hari ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Untuk menghindari pejalan kaki, dia tergelincir dan jatuh terseret beberapa meter. Seorang wanita kaya merasa bersalah dan memberikan kartu namanya, menawarkan untuk menanggung semua biaya. Tapi pria itu menepis kartu nama tersebut tanpa melihatnya, karena wanita di depannya adalah putri dari konglomerat penyelenggara Megalobox. Di kota yang menggilai tinju ini, para konglomerat telah mengembangkan tinju masa depan yang menggabungkan tubuh manusia dengan baju zirah, Megalobox. Shirato Group setiap tahunnya menyelenggarakan turnamen tinju terbesar di kota. Pemenangnya tidak hanya mendapatkan hadiah uang yang besar, tetapi juga diakui sebagai yang terkuat. Saat TV menayangkan profil petarung terkuat, Yo mematikan TV dengan kesal. Karena lahir di seberang sungai, dia dianggap sebagai warga kelas 2, dan tidak memenuhi syarat untuk ikut turnamen. Jadi, Yo hanya bisa bertarung di arena bawah tanah untuk bertahan hidup. Untuk menambah penghasilan, partnernya selalu memintanya untuk mengalah. Meski Yo enggan, petarung terkuat pun tak bisa melawan kerasnya hidup. Akhirnya, dia terpaksa menurut. Namun, lawannya hari ini berbeda. Baju zirah emasnya sangat kontras dengan baju zirah Yo yang usang. Pertandingan dimulai. Si rambut pirang menyerang dengan pukulan keras. Bersamaan dengan deru mesin zirahnya, satu pukulan lurus memercikkan api. Yo hanya bertahan dengan acuh. Dia baru menunjukkan kekuatan aslinya saat partnernya, si mata satu, memberi instruksi. Dia menangkis dengan tangan kiri, lalu memanfaatkan kesempatan, satu pukulan, dua pukulan, tanpa memberi lawannya kesempatan bernapas. Dia menunduk dan melepaskan uppercut yang membelah udara. Si rambut pirang hampir ketakutan. Untungnya, bel berbunyi tepat waktu, menyelamatkan rahangnya. Penonton tercengang, mereka langsung mengganti taruhan mereka ke Yo. Ronde pertama berakhir, CPU baju zirah sampai berasap. Partnernya terpaksa mencopotnya dan merendamnya di air untuk mendinginkannya. Ronde kedua dimulai, Yo kembali pasif dan menerima pukulan. Partnernya mengawasi hitungan mundur. 1 menit lagi, bersiaplah untuk mengakhirinya. Baik, partner, kau tidak akan rugi. Kekuatanmu asli. Aku bisa menjaminnya. Demi sedikit uang, Yo pun tumbang. Setelah itu, seperti biasa, dia mengendarai motornya dengan kencang. Namun secara kebetulan, malam ini dia bertemu dengan orang-orang dari Shirato Group. Dia yang sudah kesal menjadi semakin jengkel. Megalobox yang sesungguhnya, katamu, sok penting sekali. Aku tidak tahu apa itu Megalonia. Itu hanya perkelahian biasa. Mendengar Yo berbicara lancang, pengawal orang kaya itu segera melangkah maju. Dan dengan tatapan tajam memperingatkan Yo untuk menarik kembali kata-katanya. Yo tak ingin banyak bicara dan langsung mengangkat kedua tinjunya, bersiap bertarung. Mungkin karena emosinya yang meluap-luap, atau mungkin karena merasa takdirnya tak adil. Saat ini ia hanya ingin bertarung sepuas-puasnya. Si rambut putih tak gentar dan juga mengambil posisi bertarung. Suasana tegang di antara keduanya membuat udara terasa membeku. Keduanya saling tersenyum, dan tepat saat akan bertarung, si rambut putih dipanggil oleh orang kaya itu, Yuri. Akhirnya, duel pria sejati ini batal terjadi. Namun, Yo tidak tahu bahwa karena insiden ini, hidupnya akan mulai berubah. Malam itu, ia datang ke arena tinju bawah tanah seperti biasa. Bedanya, ia memutuskan untuk tidak bertarung pura-pura lagi. Namun tak disangka, lawannya hari ini tak lain adalah si rambut putih yang ia temui sebelumnya. Semua orang tercengang, entah mengapa sang juara tinju datang ke tempat seperti ini untuk bertarung. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah barang-barang mewah yang dikenakannya. Itu adalah baju zirah terpadu terbaru dari grup Baidu. Teknologi tinggi dan tubuh menyatu sempurna, memberikan kekuatan sekaligus kelincahan. Sebaliknya, rongsokan yang dipakai Yo tak ada bandingannya. Melihat ini, rekan Yo segera maju dan meminta maaf. Mengatakan bahwa Yo tidak tahu sopan santun, dan berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan uang. Namun, sebelum mendapat jawaban, Yo langsung menghajarnya hingga ko dan mengembalikan headset taktisnya. Meminta maaf itu mustahil, karena ia sangat menginginkan lawan seperti ini. Meskipun seluruh penonton meneriakkan nama Yuri sang juara, ia tetap tak gentar. Keduanya bersiap bertarung. Sebutkan namamu. Kau tak mau nama panggungmu tertulis di batu nisanmu, kan? Anjing liar tidak punya hal seperti itu. Pemuda nekat itu menantang juara dunia. Meskipun tahu perbedaan perlengkapan mereka bagai langit dan bumi, ia tak gentar.
Namun, perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh keberanian. Hanya dengan satu jab, pipinya langsung terluka. Yo tersenyum kecil. Sepertinya hari ini ia bisa bertarung sepuas hati. Namun tak disangka, si rambut putih tiba-tiba menarik tangan kanannya dan mengatakan satu tangan saja cukup untuk melawannya. Yo meremehkannya dan langsung meninjunya, bertekad membuat orang sombong ini membayar. Namun, kepercayaan diri si rambut putih berasal dari kekuatannya. Setelah beberapa ronde, Yo tidak hanya gagal mengalahkannya, tapi juga terkena beberapa pukulan. Setelah mengatur kembali posisinya, ia melangkah dengan kaki kiri dan melancarkan hook untuk membuka pertahanan si rambut putih. Saat ia hampir berhasil, tak disangka si rambut putih bereaksi dengan sangat cepat dan mendahuluinya dengan pukulan keras. Yo pun babak belur. Para penonton bersorak untuk Yuri sang juara. Bahkan rekannya memberi isyarat agar ia menyerah. Jangan bertarung lagi. Kalau kau terus bertarung, kau akan mati. Namun, orang yang berani melawan takdir tak akan mudah menyerah. Mati pun tak apa. Hal seseru ini takkan kuhentikan di tengah jalan. Yo bangkit kembali dan mengatur posisinya. Ekspresi santai lawannya membuatnya kesal. Tiba-tiba, ia bersiap untuk memukul. Setelah menghindari serangan si rambut putih, ia langsung membalas dengan pukulan keras ke wajah lawannya. Secara naluriah, si rambut putih berhasil menangkisnya dengan tangan kanannya. Kalau tidak, ia mungkin sudah pingsan. Perkenalan sudah selesai. Mulai sekarang, mari kita tunjukkan kemampuan asli kita. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Apa itu MEGALO Box yang sebenarnya? Yo tersenyum tipis. Hanya lawan yang kuat dan berjuang sepenuh hati yang bisa membuatnya bersemangat. Tiba-tiba, ia seakan melihat motif lawannya. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan mematikan. Tanpa disadari, itu justru masuk ke dalam perangkap lawannya. Sambil menghindar, si rambut putih langsung membalas dengan pukulan seberat 200 kg. Gelar juara tinju bukan main-main. Setelah menerima pukulan berat itu, Yo jatuh tersungkur dan tak bisa bangun. Melihat itu, si rambut putih langsung turun dari ring tanpa menoleh. Ia tahu lawannya tak mungkin bisa bangun lagi. Rekannya pun menyarankannya untuk menyerah. Pandangannya mulai kabur. Namun, saat Yuri hampir meninggalkan ring, tekadnya yang kuat membuatnya bangkit kembali. Meskipun pertandingan sudah selesai, semangat juangnya belum padam. Lanjutkan. Aku belum selesai. Yuri tidak menanggapi permintaannya, karena ini bukan ringnya, dan ia tak akan berkelahi dengan anjing liar. Jika benar-benar ingin bertarung, naiklah ke atas, naik ke ringnya. Setelah itu, Yuri berbalik dan pergi. Setelah pertandingan, Yo termenung. Ia juga ingin berdiri di panggung dunia, karena ia sudah muak dengan kehidupan yang sulit dan penuh kebingungan ini. Namun, belenggu kehidupan tidak mudah dilepaskan. Hari itu, ia mengeluarkan poster promosi kejuaraan tinju dunia. Ia mengatakan ingin ikut serta dan mengalahkan Yuri. Tanpa melihat pun, rekannya menentang ide naif itu. Pertama, mereka imigran gelap tanpa identitas legal. Jadi, mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut serta. Kedua, meskipun berhasil ikut, hanya 4 orang teratas yang bisa naik ke ring. Masuk ke 4 besar dalam 3 bulan hanyalah mimpi di siang bolong. Jadi, berhentilah bermimpi adalah solusi terbaik. Apalagi, pertandingan melawan juara sebelumnya telah menarik banyak pelanggan. Kapan lagi bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan uang? Namun, rekannya tidak tahu bahwa Yo sudah bulat tekadnya. Malam itu, ia tidak memakai headphone. Ia berjalan dengan langkah tegas ke arah lawannya. Meskipun takdir tidak adil, ia akan melawan. Si rambut kuning pun tumbang dengan satu pukulan. Rekannya sangat marah sampai alisnya berkerut. Tak lama kemudian, 2 pengawal menemukannya. Karena petinju itu bertindak di luar rencana, bosnya rugi besar. Jadi, ia harus menanggung akibatnya. Meskipun membenturkan kepalanya sampai pecah, ia tetap tidak bisa membayar sebanyak itu. Untungnya bosnya baik hati. Ia hanya perlu menyerahkan satu matanya untuk melunasi semuanya. Sedangkan Yo akan dijadikan mesin uang. Memikirkan impian Yo yang akan hancur. Atau mungkin karena sayang matanya, Nanbu memutuskan untuk bersikap berani. Ia mengeluarkan poster kusut dari sakunya. Ia akan membayar semua hutang dengan hadiah uang kejuaraan tinju. Setelah kejadian itu, rekan Yo terlihat cemas. Meraih gelar juara hanya dalam 3 bulan. Rasanya mustahil. Tapi Yo menepis tangannya. Aku hanya perlu menang sekali, kan? Aku takkan kalah lagi. Setidaknya tidak sebelum melawan Yuri. Malam itu, agar Yo bisa bertanding, bosnya menggunakan teknologi canggih untuk memalsukan identitasnya. Tentu saja, namanya dipilih sendiri oleh Yo. Yo, setelah informasi terkonfirmasi, kisah Raja Tinju Baja dimulai.
Seorang pria mengamati beberapa perlengkapan. Saat ragu untuk membelinya, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Secara naluriah, ia mengambilnya dan ingin merasakannya. Setelah beberapa saat, bosnya mengingatkannya untuk menjauhkan tangannya yang kotor. Barang semahal itu bukan untuk orang sepertinya. Pria itu menggaruk kepalanya karena malu. Untungnya, beberapa anak kecil datang dan memecah keheningan yang canggung. Seperti biasa, mereka memberikan beberapa barang kepada bosnya. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan hadiah. Permen merah kesukaan mereka, tapi bosnya sangat pelit. Ada 4 anak, tapi dia hanya memberi 3 permen. Seorang anak laki-laki protes, tapi ditahan. Dalam kepanikan, ia memecahkan tangan bosnya. Hal ini membuat bosnya marah. Untungnya, Yo turun tangan dan mencegah masalah lebih lanjut. Tapi karena ikut campur, mereka akhirnya diusir. Tidak hanya gagal membeli perlengkapan, mereka juga terluka. Tapi Yo tidak tahu, anak laki-laki yang ia selamatkan akan sangat membantunya nanti. Meskipun gagal membeli perlengkapan, latihan harus terus berlanjut. Rekannya berlatih tinju dengan Yo setiap hari dan mengajarinya berbagai teknik. Dia memberitahu Yo untuk tidak terlalu bergantung pada perlengkapan. Kunci kemenangan adalah kemampuan diri, bukan mesin. Setelah mereka mendaftar di pertandingan tinju, banyak masalah muncul karena peraturan pertandingan. Sebelum final 3 bulan kemudian, setiap orang hanya punya 5 kesempatan bertanding. Jadi, Yo yang berada di peringkat terbawah harus menang 5 kali berturut-turut. Dan harus melawan petarung peringkat atas 5 kali lagi. Mencari lawan juga menjadi masalah. Tidak ada yang mau melawan petarung peringkat terbawah. Untungnya, mereka segera menemukan target. Lawannya adalah hiu kanibal, peringkat 185. Karena gerakannya terlalu berbahaya, tidak ada yang berani melawannya. Ini adalah kesempatan langka bagi Yo. Setelah memastikan lawan, mereka mulai memodifikasi armor dan berlatih tanpa henti. Satu-satunya perbedaan adalah, sekarang ada sekelompok anak kecil yang berisik di sekitar mereka. Di antara mereka, anak kecil bernama Yukio adalah seorang jenius mekanik. Dia memperingatkan bahwa jika terus meningkatkan daya, baterainya akan rusak. Tapi rekannya tidak peduli. Mereka tidak punya uang untuk membeli perlengkapan yang lebih baik. Mungkin karena terobsesi dengan tinju armor. Akhirnya Yukio pergi dengan marah, mengatakan bahwa rongsokan itu tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Benar saja, keesokan harinya, armor itu diubah menjadi besi tua oleh rekannya. Sekarang, bahkan rongsokan pun tidak ada. Saat mereka putus asa, anak-anak kecil itu tiba-tiba datang. Mereka mengatakan Yukio mencuri sebuah armor dan tertangkap. Mereka meminta Yo untuk menyelamatkannya. Sementara di tempat lain, Yukio sedang diikat dan dipukuli oleh 2 penjaga toko itu. Pria kekar itu menangkapnya dan meremasnya dengan kuat. Ekspresi bocah itu kehilangan kendali dan hampir pingsan. Namun, pada saat itu, sebuah sepeda motor menerobos jendela. Di saat genting, Yo datang tepat waktu. Setelah menyelamatkan Yukio, musuhnya hanya tinggal pria kekar di depannya. Dia melepas jaketnya dan menyerbu lawannya. Kekuatan lawannya tidak sebanding. Pertama, dia menangkis semua serangan dengan tangan kirinya. Lalu, kombinasi pukulannya membuat lawan tidak berdaya. Namun tanpa diduga, pria kekar itu hanya fokus pada serangan. Setelah beberapa pukulan keras, armor Yo mulai retak. Memanfaatkan kesempatan ini, pria kekar itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menghantam Yo hingga terpental. Yukio mengambil cangkul, dan segera mencongkel sumber listrik agar Yo tidak tersengat listrik. Serangan Yo sebelumnya juga membuat pria kekar itu sedikit kewalahan. Namun, armornya justru hancur pada saat ini. Rekannya memberi isyarat agar dia segera pergi. Tapi Yo tetap bersemangat, karena yang menentukan kemenangan bukanlah mesin, melainkan manusia. Dia berlari ke arah lawannya dengan kecepatan penuh. Jatuh atau menang, semuanya dipertaruhkan pada pukulan terakhir ini. Rahang lawannya langsung hancur. Akhirnya, Yo berhasil menyelamatkan Yukio. Tapi tanpa mesin, pertandingan besok akan sulit baginya. Pria itu berjalan ke atas ring tanpa baju. Lalu, dia terus mengubah langkah kakinya dan berjongkok berulang kali. Tapi jika kau pikir dia sedang senam, kau salah. Karena saat ini, lawannya tanpa sadar telah masuk ke dalam ritmenya. Meskipun terpojok, dia bisa menghindar dengan sempurna menggunakan gerakan tubuhnya. Lalu, dia memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan pukulan seberat 100 kg. Semua orang terkejut. Di ronde sebelumnya, dia masih ketakutan dan gemetar. Tanpa disangka, sekarang dia bisa menjatuhkan lawannya dengan 1 pukulan. Dan itu tanpa armor. Ternyata, di era tinju armor ini, Yo melawan arus. Dia memilih menggunakan tubuhnya untuk melawan armor baja yang kuat. Tapi tindakan meremehkan ini membuat lawannya sangat kesal. Penonton mencemooh, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan dihancurkan. Tentu saja, Yo juga tahu betapa kuatnya mesin itu. Jadi, dia sengaja menghindari konfrontasi langsung.
dia memilih untuk bermanuver dengan langkah kaki yang lincah. Lalu, dia memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik yang efektif. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena petarung terkuat pun bisa membuat kesalahan. Apalagi lawannya juga bukan orang sembarangan. Lawannya segera menemukan celahnya. Lalu, dia mengumpulkan kekuatan dan menghantamnya hingga terpental. Kekuatan mesin itu benar-benar dahsyat. Hanya dengan satu pukulan, dia mulai kehilangan kesadaran dan merasakan sakit yang luar biasa. Waktu terus berjalan, rekan satu timnya sangat cemas. Untungnya, dengan tekad yang kuat, dia akhirnya bangkit. Ya, meskipun lawannya kuat, dia tidak akan mudah menyerah. Dengan begitu, Yo berhasil melewati ronde pertama. Tapi kejadian tadi masih membuatnya trauma. Mungkin karena ketakutan, dia mulai gelisah. Tapi pertandingan belum berakhir. Yo harus memulai ronde kedua dengan tubuh yang masih linglung. Pertandingan dimulai. Manuvernya tidak lagi seperti manuver, malah lebih seperti melarikan diri. Penonton tidak tahan dan mulai mencemooh. Bahkan lawannya pun marah. Gen hampir saja melanggar aturan dan menghajarnya sampai mati. Untungnya, pelatih berulang kali mengingatkannya hingga ia berhasil menahan amarahnya. Langkah kaki Yo terasa berat seperti terjebak di lumpur. Setiap kali ia menghindar, membuat semua orang tegang. Ia susah payah melewati ronde kedua. Namun, tubuhnya semakin gemetar. Lebih buruk lagi, suasana tim menjadi dingin. Rekannya terus-menerus menyalahkan penampilannya yang buruk hari ini. Jika terus begini, mereka hanya akan tersingkir di ronde pertama. Seketika, emosi negatif menyelimuti seluruh tim. Untungnya, sebotol air dingin dari bocah kecil itu sedikit menenangkan mereka berdua. Yo sudah berjuang mati-matian, tapi kau hanya terus mengeluh. Bagaimana mungkin bisa menang seperti ini? Dan juga Yo, kau tidak berjuang sendirian. Kata-kata bocah kecil itu membuat keduanya benar-benar tenang. Rekannya meredakan kecemasannya. Ia memberitahu Yo bahwa rasa takut adalah naluri manusia. Jika tubuhmu tidak bisa bergerak bebas karena takut, maka kendalikanlah dengan tekadmu. Cara terbaik untuk mengatasi rasa takut adalah menghadapinya. Ronde ketiga dimulai. Ia meminta Yo untuk menggerakkan tubuhnya dengan lincah agar tidak terbawa ritme lawan. Meskipun lawan kuat, menarilah bersamanya. Perlahan-lahan, langkah kaki Yo semakin ringan. Saat darahnya kembali berdesir, ia akhirnya kembali ke performa terbaiknya. Sekarang, lawannya bahkan tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Hiu pemakan manusia itu benar-benar marah. Tetapi, Yo tidak akan melewatkan kesempatan saat pertahanannya terbuka lebar. Sekarang, sebuah pukulan seberat 200 kg mendarat keras di wajah lawannya. Pukulan ini sangat kuat, hingga membuat hiu pemakan manusia pingsan di tempat. Melihat hal ini, mata para penonton hampir melotot. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh arena. Mengalahkan baju besi baja dengan tubuh manusia. Ini sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Matahari terbenam, mereka bertiga pulang dengan kemenangan. Meskipun prosesnya sulit, hasilnya sesuai rencana. Ternyata, agar Yo bisa masuk final dalam 5 pertandingan, rekannya memikirkan ide yang tidak terlalu bagus tapi cemerlang, yaitu, pertama-tama membangun reputasi dengan bertarung menggunakan tubuh manusia, lalu memanfaatkan 2 pertandingan terakhir untuk langsung melaju ke final. Benar saja, setelah mengalahkan hiu pemakan manusia, Yo mulai menarik perhatian orang-orang. Selanjutnya, ia memenangkan 2 pertandingan berikutnya. Dari posisi terbawah, ia langsung naik ke peringkat 102. Dengan ketenarannya yang melejit, ia mulai menarik perhatian dunia. Semua orang menantikan penampilan petinju berdarah baja ini. Rekannya pun tidak tinggal diam. Ia berkeliling mencari lawan yang cocok untuk Yo. Usaha kerasnya tidak sia-sia. Hari itu, ia akhirnya menemukannya. Dan lawannya adalah petinju peringkat 17. Namun, setelah bertemu orang ini, rekannya merasa merinding. Kau lama tidak bertemu, Tuan Nanbu. Tidak lama kemudian, pertandingan dimulai. Ia adalah lawan yang menakutkan. Meskipun kedua kakinya telah diamputasi karena perang, tinjunya masih kuat dan keras. Konon, ia adalah murid langsung rekannya. Karena berasal dari perguruan yang sama, ia sangat memahami jurus-jurus Yo. Setelah beberapa ronde, ia mendominasi pertandingan. Meskipun Yo bersemangat, bagaimana mungkin ia bisa melawannya? Si senior yang berpengalaman dan berger, menerima pukulan telak di perutnya. Yo pun terjatuh dengan keras. Namun, tekadnya yang kuat mengatakan untuk tidak menyerah. Setelah bangkit dengan terhuyung, tatapan matanya tetap teguh, karena pengalamannya bertarung di arena bawah tanah. Ketahanan Yo tidak diragukan lagi. Tubuhnya seperti besi yang ditempa. Semakin ditempa semakin kuat. Tiba-tiba dia melihat peluang, menghantamkan pukulan ke tulang rusuk lawannya. Disusul pukulan lain ke wajah. Serangan balik pun dimulai.
Keunggulan Yo adalah pantang menyerah walau kesulitan dan kegagalan menghadang. Tekad baja yang semakin membara. Keduanya bertarung habis-habisan, saling berbalas pukulan. Pukulan demi pukulan mendarat telak. Keringat dan darah bercipratan. Semangat juang kedua pria sejati ini membakar seluruh arena. Meski telah mencapai batas, selama lawan belum tumbang, pukulan mereka tak akan berhenti. Akhirnya, ronde ketiga berakhir. Namun saat pertandingan akan dimulai lagi, hal tak terduga terjadi. Lawan Yo tiba-tiba menyerah. Yo pun memenangkan pertandingan. Kaki Aragaki yang cedera telah mencapai batasnya. Jika dipaksakan, ia mungkin tak bisa berjalan lagi. Meski berat hati, bertarung melawan murid gurunya adalah penutup terbaik. Dengan kemenangan ini, Yo berhasil melompati peringkat. Dari peringkat 102 melonjak ke 71. Popularitasnya melampaui petarung papan atas. Namun, untuk peringkat teratas, dua petarung lain lebih unggul. Malam ini adalah pertarungan mereka. Shiroda Toshi, dengan gear merah, bukanlah petarung biasa. Gearnya dilengkapi kecerdasan buatan, yang dapat mempelajari dan menganalisis pola serangan lawan, serta melakukan pertahanan dan serangan terbaik. Gerakan lawannya terbaca seluruhnya, ia pun tak mampu melawan balik. Shiroda Toshi memenangkan pertandingan, meski hampir dipastikan masuk final. Ia tak bisa mengabaikan popularitas Yo. Ia pun menantang Yo untuk bertanding, untuk menentukan siapa yang terbaik. GARLESS Yo. Siapa di antara kita yang lebih pantas untuk MEGALONIA? Mari kita tentukan di atas ring ini. Keberuntungan datang tak terduga. Yo dan timnya menyambut kesempatan ini, tanpa menyadari ada maksud tersembunyi. Setelah pulih, Yo kembali berlatih. Meski di bawah jembatan, banyak wartawan meliput. Saat latihan, rekannya mengingatkan Yo bahwa gear biasanya sedikit lebih lambat bereaksi. Namun, pertandingan selanjutnya berbeda. Gear lawan memiliki kecerdasan buatan. Keunggulan itu mungkin hilang. Jangan lengah jika ingin menang. Meski begitu, Yo telah berlatih dan pukulannya semakin kuat. Hari pertandingan pun tiba. Namun, nasib buruk mulai menghampiri. Sebelum pertandingan, lawan mereka tiba-tiba menunggu di lorong, dan mereka mengucapkan informasi yang mengejutkan. Kau tidak pantas berada di atas ring. Jang Dok si petarung palsu. Lawan mereka tahu tentang ide palsu mereka dan riwayat mereka sebagai petarung palsu. Jika ini dipublikasikan, mereka akan langsung didiskualifikasi. Yo merasa sangat marah. Ia ingin menyerang, tetapi dipukul pingsan oleh rekannya. Rekannya tahu bahwa bertindak gegabah bukanlah tindakan bijak. Dengan begitu, Tatsuki menang tanpa perlawanan. Setelah kejadian itu, Yo sangat frustrasi. Ia menyalahkan rekannya karena menghentikannya. Tetapi rekannya berpikir lebih jauh ke depan. Ia meminta Yo untuk tenang dan berpikir. Jika lawan mereka benar-benar ingin menyingkirkannya, mereka bisa saja mempublikasikan kebenarannya. Tetapi mereka justru datang sendiri. Pasti ada alasan mengapa mereka ingin menyingkirkan Yo, tanpa diketahui orang lain. Jadi, jika mereka mengetahui alasannya, mungkin mereka bisa menemukan cara untuk bertanding ulang. Rekannya pun kembali menemui bos mafia untuk meminta bantuan. Dari informasi yang dikumpulkan, database ide Yo memang telah diakses secara ilegal. Tetapi hanya itu saja, artinya, lawan mereka sebenarnya tidak memiliki bukti kuat. Mereka hanya menggertak. Akhirnya, bos mafia menemukan orang penting. Ia adalah mantan pekerja serabutan yang dipekerjakan Shirogane Corporation saat mengembangkan Mecha. Konon, saat itu ada dua jenis Mecha yang menjadi kandidat Mecha generasi berikutnya. Satu tipe terintegrasi, dan yang lainnya adalah tipe AI. Pengembang tipe AI adalah Shirogane Tatsuki. Namun, tipe terintegrasilah yang akhirnya dipilih sebagai Mecha utama. Karena pemiliknya adalah CEO Shirogane Corporation saat ini, Yukiko. Ternyata, internal Shirogane Corporation tidaklah solid. Ada persaingan antar faksi. Tatsuki bekerja keras mengembangkan Mecha, agar bisa mengalahkan Yuri dan membuktikan keunggulan mechanya. Dari keterangan pekerja tersebut, mereka mengetahui bahwa pemindai tipe AI tampaknya menargetkan Mecha. Artinya, pemindai itu mungkin tidak bereaksi terhadap Yo yang tidak memakai Mecha. Itulah mengapa Tatsuki takut padanya. Setelah memahami semuanya, rekannya segera menemui Yukiko. Ia tahu Yukiko juga tidak ingin kakaknya, Tatsuki, masuk final. Ia pun meminta Yukiko untuk mengadakan pertandingan ulang. Namun tak disangka, Yukiko langsung menolak. Sebagai penyelenggara, ia tidak akan mudah mengubah aturan pertandingan. Apalagi ia yakin Yuri tidak mungkin kalah. Karena tidak ada jalan lain, rekannya memutuskan untuk bertindak nekat. Ia mengancam Yukiko, jika tidak menyetujui pertandingan ulang, ia akan mempublikasikan kecurangan Tatsuki sebelum pertandingan dan bagaimana ia lolos ke final. Opini publik yang muncul
akan menghancurkan reputasi turnamen tinju yang ia selenggarakan. Meskipun begitu, Yukiko tetap menolak pertandingan ulang. Ia mengurung rekannya di sebuah ruangan, dan memulai upacara pembukaan untuk finalis. Namun, saat ia hendak memberikan kartu undangan kepada Tatsuki, Yo datang dengan mengendarai motor. Ini belum berakhir, biarkan aku bertarung dengannya lagi di atas ring. Namun, Tatsuki tidak akan membiarkannya. Ini bukan tempat untuk anjing liar, yang bisa berdiri di ring tinju dunia. Hanya barang asli, bawa dia pergi. Apa ini baik-baik saja? Inikah yang disebut barang asli? Mendengar ini, Yukiko tiba-tiba berubah pikiran. Benar, jika ingin berdiri di ring final, harus diakui semua orang sebagai barang asli. Maka, dia memberikan kartu undangan kepada Yo, dan memutuskan untuk melakukan pertandingan ulang di depan semua orang. Pertarungan sesungguhnya dimulai. Meskipun ini adalah pertandingan yang menentukan, pria itu dengan anehnya menurunkan tangannya, melepaskan semua pertahanan. Pelatih di bawah ring bingung, mengira dia gila. Angkat tanganmu dan bertahan, bertahan, bertahan. Anehnya, meskipun tanpa pertahanan, lawannya tidak berani maju dan menghajarnya kok. Beberapa pukulan hanya berupa serangan uji coba. Dengan begitu, Yo berhasil mengelabui robot cerdas lawannya. Ternyata bukan lawannya yang tidak ingin menyerang dengan kekuatan penuh, melainkan dicegah oleh robot berai miliknya. Ini adalah era tinju lapis baja. Beberapa orang bahkan telah mengembangkan robot berai. Robot ini tidak hanya dapat mempelajari pola serangan lawan dalam pertempuran, tetapi juga dapat secara otomatis bertahan dan menyerang balik. Singkatnya, seperti cheat. Namun, di era seperti ini, Yo tetap memilih berlatih dengan cara tradisional. Memilih untuk memukul dengan tekadnya sendiri. Namun, melawan arus pasti sulit dan penuh tantangan. Tanpa diduga, meskipun bertarung dengan tubuh fisik, lawannya masih dapat belajar dan menghitung dengan akurat. Dengan dukungan Ai yang kuat, dia dipukuli habis-habisan tanpa bisa melawan. Ronde pertama berakhir, salah satu gigi Yo copot. Untungnya, semangat juangnya masih sekeras baja. Ronde kedua segera dimulai, namun situasinya tetap tidak berubah. Karena jurus yang sudah digunakan sekali tidak akan berguna lagi. Jadi, Yo tidak berdaya, hanya bisa terus dipukuli. Tinju lawannya tanpa ampun. Setiap pukulan terasa sangat berat, tidak memberi Yo kesempatan untuk bernapas. Satu lagi uppercut. Pukulan ini sangat kuat, hingga Yo terpental keluar ring. Dia bahkan masih sempat mengejek. Kau bukan tandingan anjing liar penipu. Meskipun terkena pukulan telak, Yo kembali berdiri. Ronde ketiga dimulai. Meskipun terdesak, Yo tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Hal ini jelas membuat lawannya kesal. Maka, dia membanting Yo hingga terjatuh. Menurutnya, anjing liar ini seharusnya sudah KO di ronde pertama. Tapi entah bagaimana, orang ini seperti kecoa yang tak bisa mati. Berapa kali pun dia dijatuhkan, dia selalu bangkit kembali. Pertandingan pun berlanjut. Tiba-tiba, Yo berhenti dan melepaskan pertahanannya. Semua orang bingung, lawannya semakin muak dengan sikapnya. Apa kau ini? Saat dia hendak melancarkan pukulan penuh kekuatan, kecerdasan buatannya tiba-tiba ikut campur dan menghentikannya. Karena niat lawan belum jelas, Ai memilih untuk mengujinya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Ronde ketiga pun berakhir, dan karena percobaan berani ini, Yo dan timnya menemukan kelemahan robot pintar itu. Jadi selanjutnya mereka akan memanfaatkannya, dan melakukan serangan balik. Sementara itu, Suseng mulai sedikit menyesal. Seandainya dia menonaktifkan kontrol otomatis tadi, mungkin dia sudah berdiri di podium sekarang. Ronde ketiga dimulai. Yo kembali melepaskan semua pertahanannya. Tetapi aura yang dipancarkannya kali ini sangat berbeda. Setelah beberapa kali uji coba, robot itu bereaksi. Terlihat dia melesat ke arah lawannya dengan kecepatan penuh. Menang atau kalah akan ditentukan oleh pukulan ini. Ketahuankah? Tidak sempat. Tak disangka, Yo mengubah gaya pukulannya di saat-saat terakhir. Dengan begitu, lawannya tumbang KO dengan satu pukulan. 10 detik kemudian, pemenangnya muncul. Pemenang, GEARLESSYO. Kemenangan dramatis yang mendebarkan membakar semangat seluruh penonton. Mulai sekarang, manusia mengalahkan robot berlapis baja bukan lagi mitos. Semua orang tergila-gila dengan keajaiban ini. Dengan demikian, Yo berhasil melaju ke final. Setelah itu, semua orang merayakannya dengan minuman. Suasana penuh kegembiraan. Tetapi entah kenapa, bulan malam ini tampak merah darah. Seolah menandakan suatu krisis yang akan datang. Benar saja, setelah keramaian mereda, seorang tamu tak diundang datang. Bos mafia itu datang untuk memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Wajah rekan Yo tampak muram. Apa yang harus datang akhirnya datang juga.